Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, kita mengenal istilah syariat, tarekat dan hakikat sebagai bagian dari ilmu tasawuf atau sufisme dalam agama Islam. Keempatnya pun dipahami oleh kalangan sufisme sebagai tingkatan spiritual dalam agama Islam. Di tanah air, kita pun melihat banyak jamaah tarekat dengan amalan-amalan yang berbeda. Nah, apa sejatinya syariat, tarekat, dan hakikat ini? Mengapa harus ada jenjang? Dan perlukah sebenarnya tarekat seperti ini? Nah, pemirsa, insya Allah untuk membahas tema yang menarik terkait syariat, tarekat, dan hakikat ini, sudah hadir bersama kita di studio. Ada gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-afiat, seperti Adinda. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir kembali untuk berbagi ilmu ya hari ini ya. Baik. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Lanjut Pak Kiai. Ya. Kalau bicara tentang tasawuf ini kan memang tidak lepas dari syariat, kemudian tarekat, dan juga hakikat. Sejujurnya saya pribadi, saya masih awam sekali dengan istilah-istilah seperti ini. Kalau boleh kita dijelaskan sebenarnya apa sih makna-makna yang kemudian tersirat dari syariat, tarekat, dan hakikat ini, tafadhol. Ya, baik. Ada satu hadis Nabi, Nabi menggunakan sebuah tamsil, perumpamaan. Nabi mengatakan kepada sahabatnya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, annad dunya ya kabahril amik." Hai Abu Dzar, ketahuilah bahwa dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Kun fihis safina. Kalau kau mau selamat, kau harus punya perahu. Itu simbolik benar bahasa itu betul. Ya. Lautan yang dalam artinya kau bisa tenggelam. Kau bisa sirna, mati, sengsara. Kalau mau selamat berarti harus ada alatnya, yaitu safina. Oleh para ulama tasawuf itu dipahaminya menjadi tiga. Kata safina itu ulama-ulama mengatakan asyariatu kas-safina. Ilmu syariat itu seperti perahu. Wa tariqatu kal bahri. Tarekat itu seperti lautan. Oh, oke. Wal haqiqatu durrun ghala. Hakikat itu ini kan sudah diintrodusir jadi bahasa Indonesia ya. Yeah. Hakikat, inti. Inti, hakikatnya. Ya. Ya. Dan hakikat itu adalah mutiara yang mahal harganya. Ya, itu tersembunyi kan. Ya. Kalau kita bayangkan gitu Pak Kiai, itu kan letaknya tuh tersembunyi. Iya, jadi kalau mau selamat pakai perahu. Harus naik perahu dan tidak di pinggiran, harus di tengah. Ya. Kemudian tenggelam, masuk ke dalam, ini torikot, ilmu yang berat. Maka di bawah ada mutiara. Karena mutiara tidak ada di darat. Ya. Adanya di laut. Nah, kalau orang ingin mendapatkan mutiara, ingin memahami tentang tasawuf, dia mesti naik perahu dulu. Dia mesti belajar itu. Aspek ibadah itu mesti dia pelajari. Bagaimana bab toharohnya, bagaimana bab nikahnya, bab muamalahnya, jinayatnya, semua harus dipelajari. Yang menyangkut aspek apa itu publik, hukum publik atau hukum privat, itu mesti dia pelajari dulu. Tauhidnya mesti bagus dulu, benar dulu. Baru mengikuti thariqah. Syari ini di depan studio kita ini jalan besar. Itu bahasa Arabnya syari. Syari itu jalan besar, semua orang lewat situ. Kalau ada gang masuk, itu namanya thariq. Jalan kecil, bisa jadi jalan yang lebih cepat. Untuk nyampe tujuan. Jalan pintas. Nah, itu namanya thariq, jalan kecil. Nah, jadi kalau umpamanya kita sekarang ini mau ke istana, kalau kita mengikuti syariat itu jalannya mudah, jalan protokol gitu. Tapi kalau kita naik motor bisa masuk-masuk gang, datangnya lebih cepat, itu namanya thariq. Ya, disiplinnya disebut dengan thariqah. Ya. Jadi kalau orang menjalankan puasa, sholat, zakat, haji itu menjalankan syariat. Tapi kalau orang sholat malam, setiap Sabtu Minggu dia berpuasa, setiap Yaumul Bid dia berpuasa, setiap pagi dia sholat duha, ya kemudian setelah itu dia menghatamkan Al-Quran setiap seminggu sekali, maka dia thariq.
bukan syari. Karena ditinggal juga nggak ada masalah, nggak berdosa. Oke. Itu perbedaannya syariat dengan thariqat. Nah, sekarang sejauh mana nih kepentingannya? Kalau orang menjalankan syariat, maka dia termasuk orang yang muti, orang yang taat. Syariat tadi ya. Ya, kalau dia belajar syariat berarti dia levelnya itu muti, orang yang taat. Tapi dia tidak termasuk muhib, orang yang dicintai. Oke. Nah, untuk menjadi orang yang dicintai, dia mesti melakukan thariqah. Thariqah itu tadi. Nanti kita akan menjelaskan. Oke, nah belum nanti soal hakikat ya, Ya. masih panjang. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan berlanjut. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Syariat, Tarekat, dan Hakikat. Pakai kita lanjutkan. Tadi kan istilahnya kalau orang yang masih menjalankan syariat, itu disebutnya orang yang taat. Kalau kemudian masuk ke tarekat tadi, orang yang dicintai, muhib ya, yang dicintai oleh Allah. Nah, tingkatan selanjutnya ini apa? Muhakkik. Muhakkik. Orang yang sudah sampai kepada segala sesuatu itu sudah pada intinya. Nah, itu tuh seperti apa? Wujud diahnya tuh, gimana ya orang yang seperti itu tuh di level seperti apa ya Pak Kiai? Ya, jadi kalau orang yang sudah dalam bahasa yang tadi syair tasawuf itu, ya wahaqiqatu kadurrin ghala, ya dia seperti mutiara yang mahal. Hakikat itu dianggapnya ketika seseorang itu sudah sampai di dasar laut. Jadi kalau syariat itu proses, tarikat itu proses juga. Kalau hakikat itu bukan proses, tapi pencapaian. Titik akhir dari sebuah perjalanan thariqah itu namanya hakikat. Kalau di kalangan ahli usuli, dia disebutnya dengan ma'rifah. Mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu artinya orang yang sudah sampai ke dasar, sudah mengerti mutiara. Mutiara, udah tahu lah ya. Nah, jadi ada istilah, dua istilah. Kalau dilihat dari pengenalannya itu, ya seperti tadi muti, muhib, dia arif namanya. Arif, seperti ada orang al-arif billah. Arif itu maknanya orang yang sudah kenal Tuhannya. Kalau dilihat dari pencapaiannya disebutnya dengan ahlul hakikat. Jadi ahli hakikat. Ya, jadi orang yang sudah sampai limit akhir. Kalau diterjemahkan Pak Kiai, contohnya seperti apa? Misal kita ambil mungkin contoh yang kita mungkin bisa pahami sama-sama gitu. Misalnya. Baik. Ya, kalau kita lihat dari penerapan dari awal ya. Kalau dia belajar tauhid kan dia harus mengesahkan Tuhan. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dengan yang buruk datangnya dari Allah. Orang kan susah ini ngeterapnya ini. Kalau yang baik maka dia disenyum-senyum, dicium-cium gitu, senang betul gitu. Tetapi ketika sulit, ya dia memahami bahwa bagaimana itu pemberian Tuhan. Jangan-jangan Tuhan membenci saya gitu. Berdoa sekian lama kok tidak terpenuhi gitu. Padahal kalau kita tanya Tuhan, apakah pemahaman saya itu benar ya? Maka Allah bilang, kamu salah, bukan begitu. Aku sudah mengabulkan doamu, tetapi aku tidak berikan itu. Karena kamu waktu minta kaya, kau bukan cuma minta kaya, kau minta sehat, kau minta selamat, kau minta terhindar dari itu. Kamu kalau kaya, bisa jadi kamu udah nggak sholat lagi. Kamu mainnya di Singapura, kamu mainnya di Australia gitu loh. Karena lingkunganmu tidak membentuk itu. Nah, itu memahami dengan keesaan Tuhan seperti itu. Khairihi wa syarrihi minallah. Fahuwa khair. Itu yang terbaik kita punya. Kemudian ketika dia melakukan memahami itu, maka dia melakukan syariat. Disuruhnya secara Nabi sholat, dia lakukan zakat fitrah, zakat mal, dia lakukan haji, dia lakukan puasa. Nah, ketika ini dilakukan cuma yang wajib-wajib saja, maka dia nggak bisa naik lagi. Kalau dia mau naik lagi, ya taraqqa ila sama, dia mau ngerjakan yang sunnah-sunnah.
sholat, malam dipakainya untuk dibagi 3 malam itu untuk sholat, untuk ibadah. Kemudian siang dipakainya kapan dia mesti berpuasa, kapan dia mesti makan, kapan dia mesti menghatamkan Quran, kapan tadabbur Al-Quran. Maka orang yang terus-menerus semacam itu, sebenarnya dia naik tanpa dia tahu bahwa dia sudah di level yang tinggi. Dia nanti baru tahu kalau dia itu naik ketika dia melihat sesuatu yang selama ini dia tidak bisa melihat. Ya, ketika orang memahami tentang ma'rifatullah itu. Begini, orang yang lagi belajar itu biasanya diuji. Dan ujian itu cara Tuhan memberitahukan. Gitu. Rumahnya ketika air bandang, banjir, dia sebagai pedagang, rumahnya sama berangkas uangnya hilang. Maka pada saat itu malas dia untuk beribadah. Tetapi dia pahami, sebenarnya bisa jadi khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik, yang buruk datangnya Allah. Ini cara Tuhan. Maka dia tidak tertinggalkan karena itu terjadi di Ramadan, dia tetap sholat tarawih. Sehingga orang-orang yang melihat dia datang sholat tarawih juga bilang, kok lu masih bisa tarawih sih, rumah lu hilang. Terus dia terima itu. Ternyata dia, ya karena masuk di televisi, banyak yang simpatik, dia tahu dia orangnya memang dari nol, dia tahu manajemennya bagus, maka dia diberi modal oleh orang kaya dan sampai-sampai rumahnya pindah ke Pondok Indah. Kan berarti air bandang itu cara Tuhan memindahkan dari tempat yang jelek ke Pondok Indah yang terbagus. Nah itu namanya dia sudah sampai kepada hakikat. Oke, jadi tahu hikmahnya apa, hakikatnya apa begitu ya Pak? Ya. Nah kalau ada orang yang mungkin bilang begini, loh kenapa harus syariat, tarekat, hakikat? Sebenarnya kan dengan apa ya? Dengan belajar Quran dan Sunnah saja cukup ya untuk menjalankan kehidupan ini. Kenapa harus, mungkin sebagian kalangan menganggap kenapa harus kita tuh sibuk-sibuk belajar tasawuf yang mungkin berjenjang segala macam, padahal kan sebenarnya sudah ada Quran Sunnah, itu sudah cukup gitu. Benar, kalau kita ini orang yang malakah berbahasa Arab, nggak perlu lagi ada pengelompokan, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar akidah, nggak perlu. Pegang aja Al-Quran, pegang saja hadis, sudah cukup selamat. Dan orang yang pada kapasitas ini nggak wajib bermazhab. Gak perlu bermazhab. Masalahnya kita sudah ada di level itu atau ya begitu. Nah ketika kita belum sampai pada level itu, bermazhab hukumnya jadi wajib. Dan itu adalah metode yang dibuat untuk beragama itu mudah, nggak mesti menguasai Al-Quran. Jadi kira-kira kalau Mbak Mela itu nanam pohon dulu, kemudian naiknya sudah tinggi, dibersihkan, kemudian di jus baru diminum. Itu adalah sebuah proses. Orang yang mempelajarinya secara langsung. Para petani-petani, kaum mujahid. Tapi kalau bagi kita, beli aja jus saja. Nggak perlu beli tanah, ya? Nggak perlu nanam, nggak perlu ngejus, tinggal minum. Itu perbandingan. Nah Pak Kiai, kalau kemudian ada ungkapan seperti ini, nah kalau misalnya sudah ada di level hakikat misalnya ya. Artinya sudah orang tuh memang betul-betul sudah paham lah bagaimana Allah, bagaimana kemudian menjalaninya, syariatnya sudah khatam gitu. Ada beberapa anggapan yang banyak kok yang kemudian berpikiran kalau udah hakikat tuh nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak perlu mikirin syariat lagi. Memang seperti itu? Kalau perintahnya itu naiklah ke lantai 7 dan menetaplah di situ, maka kita nggak perlu lagi anak tangga ke-1, ke-2, ke-3. Yang disuruh sama Allah itu menaiki dan memahami kenapa mesti naik. Gitu. Sehingga kita terus mengulang-ulang. Turun lagi, naik lagi. Karena iman itu yankusu yazid wa yankus. Kadang naik dia, kadang turun. Ya, futur. Gitu. Bukan berarti ya syariat, thariqat, hakikat, kalau sudah hakikat berarti nggak perlu sholat. Dan itu masih terjadi ya. Ada satu sekte pemahaman itu, mereka nggak wajib sholat. Dia cukup memberikan iuran dalam jumlah tertentu, maka dia sudah meninggalkan syariat boleh. Karena ini periodisasinya adalah periodisasi Mekah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah
berpuasa. Yang penting akidahnya benar. Gitu. Jadi seakan-akan Indonesia ini adalah negara tauhid, negara setan yang tidak Islami, maka nggak wajib. Saya yakinkan itu bahwa itu pemahamannya sesat salah ya. Kita nggak mungkin lagi bikin periodisasi untuk mundur, ya karena lantaran kita sekarang posisinya di Indonesia gitu. Periodisasinya sekarang periodisasi Mekah, belum periodisasi Madinah, nggak seperti itu. Justru dia tidak akan bisa naik kepada thariqah kalau syariatnya nggak bagus. Maaf para pemirsa, kalau kita tidak melakukan sholat 5 waktu secara baik, berpuasa secara baik, ya zakat secara baik, nggak akan kita naik. Justru kita naik itu setelah kita melalui tahapan awal. Anak tangga pertama sudah kita lalui, baru kita anak tangga berikutnya. Kalau kita lompat, dia pasti jatuh kita. Karena nggak mungkin, karena dia tahapannya memang harus seperti itu. Ada ulama bilang gini, kalau seandainya orang sampai hakikat, sampai makrifat harus boleh meninggalkan beribadah, maka Nabi Muhammad boleh tidak sholat. Tapi kan tidak seperti itu ya. Padahal kakinya bengkak. Bengkak karena sholat. Masya Allah. Manusia paling mulia, masih ya seperti itu. Nah Pak Kiai, kalau kita bicara tarekat sebenarnya kalau di tanah air ya, ada banyak kan macam-macam tarekat. Yang mungkin familiar biasanya tarekat Naksabandiyah. Biasanya kalau mau Idul Fitri atau puasa itu kan suka ini ya, namanya begitu familiar. Nah kalau kita lihat di Indonesia dengan persebarannya seperti ini tuh yang sebenarnya membedakan kemudian tarekatnya banyak dan amalannya berbeda-beda itu seperti apa Pak Kiai? Nah harus dibedakan dulu mana itu tasawuf, ya pengertian tasawuf, mana yang disebut dengan tarekat. Tadi kan tarekat ya? Itu di sebuah tarekat itu tadi sebagai nama untuk membedakan dengan syariat. Jadi kalau syariat itu secara umum, tarekat itu secara khusus, jalan kecil, jalan pintas tapi lebih cepat sampainya. Itu selesai ya. Nah sekarang ada penamaan tarekat, tetapi sebenarnya dia adalah model riyadhah. Riyadhah itu latihan. Model latihan yang diajarkan oleh mursyid untuk menjalani thariqah. Namanya riyadhah. Jadi ketika dia pertama masuk, dia dibaiat. Ya, mengikuti ajaran itu, tarekat itu. Kemudian dia disuruh berpuasa. Kemudian melafazkan zikir dalam bilangan-bilangan tertentu. Dalam perharinya, per bulan dan sebagainya. Dan dia lapar terus gitu. Nah ini disebut dengan tarekat. Atau bahasa Indonesia tarekat. Tarekat. Jadi dia meminjam istilah yang semula untuk membedakan 3 kapling itu. Cuma pinjaman. Ribuan tarekat itu. Ribuan. Tetapi di Indonesia ini yang anggap saja seperti kaum Nahdiyin itu hanya memberikan label boleh diikuti itu hanya beberapa. Berapa? Thariqah Al-Qadiriyah, Thariqah An-Naksabandiyah, Thariqah Syaziliyah, ya, Thariqah Samaniyah, itu yang dianggap boleh. Selebihnya itu ada yang yang dianggapnya wairu mu'tabarah, nggak perlu diikutkan karena perlu penelitian lebih jauh. Yang dikhawatirkan dia sebenarnya bukan thariqat murni, tapi thariqah batiniyah. Jadi nanti dia melihat Al-Quran, melihat hadis itu bukan mentafsir, tapi mentakwil. Nah itu bedanya. Maka dia menjadi sebuah aliran kebatinan. Itu ahlinya banyak, tetapi kita menganggap itu tidak mu'tabar, tidak dianggap sebagai sesuatu yang boleh diikutkan. Pak Kiai, masih ada pertanyaan di kepala saya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Syariat, Tarekat, dan Hakikat. Pak Kiai,
Ini luar biasa, hari ini tuh rasanya seperti diisi ya. Kalau saya ibarat kata gelas gitu, lagi diisi ilmu yang luar biasa nih, banyak gitu. Tapi juga justru juga banyak pertanyaan yang sebenarnya juga jadi penasaran. Pak Kiai, kalau kemudian kita sempat bahas di episode sebelumnya bahwa ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, kemudian iman dan juga ihsan. Sebenarnya tasawuf sendiri posisinya pada saat itu tuh ada di mana? Kan tidak diajarkan juga ya secara langsung oleh Malaikat Jibril gitu sebenarnya. Ya, jadi kalau dilihat pada Al-Quran, pada hadis, ihsan pada waktu itu simbolnya itu akhlak karimah. Akhlakul karimah, oke. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu konsep Al-Quran. Sesungguhnya engkau Muhammad ala khuluqin azim, dengan akhlak yang bagus. Jadi terminologi Al-Quran menyebutnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah, oke. Kemudian di dalam hadis masih disebutkan kata-kata akhlakul karimah, atau kadang disebut juga dengan kata adab. Pendidikan bukan melulu ilmu tetapi juga akhlak. Seperti dalam hadis, addibu auladakum ala salasi khisalin. Addibu, adabkan anakmu. Nah, itu aspeknya itu pendidikan plus akhlak. Adab, beradab. Nah, ajarkan mereka itu 3 hal. Membaca Al-Quran, mencintai Nabi dan keluarganya Nabi. Tapi digunakannya tidak lagi sebagai akhlak, tetapi dikatakan adab. Ada hadis lain, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu digunakan akhlak. Sama dengan ilmu fikih yang tidak dikenal di dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tetapi itu diterima. Terminologi itu diterima karena hanya berbicara tentang hukum saja. Tidak bercerita kisah, tidak bercerita tentang perang, tidak bercerita tentang kehidupan tentang ini dan itu, yang menyangkut hukum saja, maka orang menerima fikih. Nah, awal-awalnya memang digunakan istilah ihsan dan digunakan akhlak, digunakan adab. Dan itu yang mereka di zaman Nabi ada yang disebut dengan ashabus suffah. Suffah itu artinya jok. Jadi pelana kalau di onta, onta atau di kuda namanya pelana. Oh, jadi kalau orang sekarang bilangnya duduk di sofa, itu mungkin dia disarikan juga dari bahasa Arab ya Pak. Duduk di sofa. Pelana itu namanya suf. Oke. Suf gitu. Jadi mereka pakai buat kendaraan. Tapi kalau tidur dipakai bantal. Kebayang tidak? Pakainya itu 2 kegiatan itu juga. Gitu. Ini maknanya sederhana banget orang hidup ini. Dan banyak 300 sampai 350 orang. Mereka melakukan memilih hidup sederhana, ya, hanya untuk melakukan izul Islam wal muslimin dan ibadah. Mereka tidak seperti yang lain mencari pasar di mana mereka melakukan mengeksplor pasar, perekonomian dan lain sebagainya sampai menjadi eksportir importir. Enggak. Dan Nabi tahu ada yang melakukan itu dan ada yang tidak mau melakukan itu. Oleh Nabi didiamkan. Berarti hidup itu memilih. Iya, betul. Hidup itu pilihan. Nah, hidup itu memilih. Asalkan jangan menganggap itu korban hidup. Efek persaingan gitu loh. Kalau itu pilihan hidupnya, dia tidak akan, ketika lapar dia tidak akan marah-marah. Dan dia tidak akan menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan orang kenapa. Itu kan sebenarnya yang mesti diajarkan kepada orang-orang yang mau belajar tasawuf. Jadi bukannya zuhud itu mengajarkan kemiskinan, bukan. Ya, bukan, tidak sama sekali. Tetapi memiliki tanpa mencintai sebenarnya. Sebenarnya melepaskan atribut duniawi. Artinya kan sebenarnya memang yang diajarkan tuh apa yang kita punya sebenarnya bukan milik kita kan Pak Kiai. Iya, betul. Betul kan gitu. Iya. Kalau Allah mau ambil kapan aja, ya suka-suka Allah gitu kan Pak Kiai ya. Sebenarnya ya belajar tentang itu juga ya, bahwa atribut dunia itu memang bukan milik kita. Iya, jadi kalau kita mau ke puncak naik mobil Mercy, atau naik odong-odong, atau kita naik motor, atau kita berjalan kaki, semuanya akan sampai. Iya. Tapi kalau bicara tentang kebanggaan, siapa yang berbahagia? Yang jalan kaki yang bahagia. Karena ya itu tadi, pengorbanannya. Kalau bertasawuf tuh itu. Oke. Nah, Pak Kiai, ini juga menjadi pertanyaan. Maksudnya gini, kalau kita bicara sosok
Bapak tasawuf ini, Imam Al-Ghazali ini, sebenarnya kan juga beliau ini juga banyak dikritik oleh ulama-ulama besar. Imam Ibnu Qayyim misalnya, Imam Al-Jauzi. Sebenarnya yang kemudian menjadi bahan kritikan itu apa? Ya, banyak memang nanti ada hal-hal yang oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itu bagian yang klinik. Oke. Dianggapnya klinik. Sebenarnya bukan klinik. Tidak klinik. Di tasawuf Imam Ghazali sendiri juga seperti Buya Hamka ya, ada bikin tulis tentang tasawuf modern. Itu mengeluarkan tentang wahdatul wujud namanya. Wahdatul wujud itu manunggaling kaulo kelawan Gusti. Ya, bersatunya diri manusia yang fisik dengan Tuhan yang metafisik. Apa bisa manunggaling kaulo kelawan Gusti itu? Itu dianggapnya berlebihan. Oleh Buya Hamka pada tasawuf modern itu tidak dimasukkan. Dianggapnya ini nyeleneh gitu. Kemudian pada tasawuf perennial ini juga tidak dimasukkan. Ya. Nah, kenapa begitu? Tetapi Imam Ghazali pembahasannya begini. Dia mengatakan ada satu kitab namanya Iqazul Himam namanya ya, syarah dari Sahih Hikam itu. Kata Imam Ghazali ketika Al-Hallaj Mansur Al-Hallaj itu dipenggal lehernya karena dianggap menganut pemahamannya wahdatul wujud, manunggaling kaulo kelawan Gusti itu dipenggal. Kata Imam Ghazali, kalau aku hidup sezaman Mansur ya Al-Hallaj itu, maka akan aku pegang tangan orang yang memenggal lehernya. Karena pemimpinnya pasti tidak paham tentang apa yang dilakukan oleh Al-Hallaj. Kisah tentang gunung gunung Imam ya, Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Kalijaga dan Wali Sembilan itu tidak sejalan pemikirannya dengan Syekh Lemah Abang ya. Syekh Siti Jenar. Itu kan sebenarnya sama kan. Ya, dianggapnya ketika ditanya menapa panjenengan sejatining Gusti, apa Anda sebenar-benarnya Tuhan? Dia mengatakan inggih menika sejatining Gusti. Betul, inilah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kan ini dianggapnya nyeleneh ini. Sebenarnya nyelenehnya itu kalau ini dipakai buat umum ini berbahaya. Itu yang dimaksud nyeleneh. Tetapi kalau orang yang memahaminya itu memahami secara ilmiahnya begini. Mbak Mila, kalau saya giling dengan mesin giling, kemudian di jus, ya, di blender, maka jadi molekul. Dihancurkan lagi menjadi ion. Dihancurkan lagi, habis, tidak ada. Berarti Mbak Mila ini adalah miliaran ketiadaan. Setuju dari ketiadaan. Materi itu adalah miliaran ketiadaan. Make sense, oke. Illallah. Kata la ilaha illallah ketika orang bisa memahami tidak ada kecuali Allah. Itu secara ilmiah itu pembuktian. Mana yang disebut ada itu yang mana? Tunjuk. Dia akan jadi molekul, jadi ion, dan dia akan hilang. Illallah. Nah, apakah yang fisik dengan yang metafisik itu bisa bersatu? Al-Quran mengatakan itu. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Itu adalah sebuah proses setelah dia melakukan yang disebut dengan nutfah, alaqah, mudghah, ya, 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 4 bulan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kata Ibnu Abbas itu maknanya apa itu? Tsumma nafakhna fihi ruh. Pada saat itu ditiupkannya ruh. Ruh apakah fisik? Jadi yang namanya manusia itu adalah pertemuan fisika dengan metafisik. 4 bulan. Kalau dia bisa memahami fisik dengan metafisik, maka manunggaling kaulo Gusti enggak masalah. Jadi level pemahamannya itu Pak Kiai ya. Kalau orang awam iya. Bahaya. Kan saya Tuhan, ini Tuhan. Banyak dong tuh. Wah, nanti label sesat ya. Tapi ya intinya bahwa itu tadi syariat bertahap. Jadi untuk secara spiritual, perjalanan spiritual itu harus dilakukan bertahap, memang iya ya Pak Kiai.
syariat dulu harus kokoh, akidah harus kuat, baru kemudian syariat, akidah, syariat, dan tarekat, makrifat. Ada yang ingin disampaikan? Closing Pak Kiai, silahkan. Baik ya, para pemirsa, bagaimanapun juga yang sedang kita pelajari ini jangan a priori dulu. Ikuti saja setiap hari Sabtu Minggu kita pahami. Maka yang selama ini kita belum paham bukan berarti itu menyimpang. Ya. Saya kasih contoh tadi tentang manunggaling kaulo kelawan Gusti itu, bukannya oleh Wali Songo itu ajarannya itu dianggap menyimpang, tetapi untuk orang awam berbahaya. Nah itu berbeda. Berbahaya buat orang awam. Dengan itu kan sekarang ada kasus-kasus umpamanya pemahaman tentang tasawuf ini, wah ini asma, nama ruh dan lain sebagainya. Orang rame karena memang sulit memahaminya. Tapi bukan berarti tidak ada. Baik. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Insya Allah nanti pembahasan ini juga bisa kita lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.